Halo guys, selamat datang di Teman Ngegabut. Kali ini aku mau ceritain sebuah kasus yang ceritanya tuh plot twist, gengs. Dari yang awalnya dipuji jadi pahlawan, ujungnya ternyata malah jelimet. Gak mau banyak spoiler, tanpa berlama-lama lagi langsung masuk aja ke ceritanya. Cekidot. Cerita ini berlatar belakang di tahun 1900-an ya, gengs. Nah, orang kaya dan berpengaruh di Hindia Belanda kala itu sering berkumpul di gedung Society Harmony, Batavia di era 1900-an. Mereka semua mengenal sosok Meneer Zoonveld karena pria asal Belanda yang memiliki kulit putih sedikit kecoklatan, berkumis baplang, dan luka di pipi kanannya itu sering datang untuk pesta. Nama lengkapnya yakni Arnoud Marinus Zoonveld. Nah, ia lahir di pedesaan Arledikster, Larbeek, Brabant, Belanda pada 6 Januari 1868. Gaya hidup Zoonveld yang mewah bak crazy rich terlihat menonjol setelah dia bekerja di bank swasta Batavia, atau kita singkat aja jadi Bank Niem gitu ya. Nah, itu pada 1907. Bank rintisan Paulus Tiedemann dan Karel Wigert pada 1857 adalah lembaga keuangan terbesar kedua setelah The Javas Bank. Nah, di kemudian hari, Bank Niem itu dinasionalisasikan pemerintah Indonesia menjadi Bank Dagang Indonesia atau BDN pada 1960. Nah, selanjutnya setelah merger dengan Bank Bumidaya dan Bank Ekspor Impor Indonesia, jadilah sampai sekarang penyebutannya Bank Mandiri yang didirikan pada 1999. Sejatinya, Zoonveld bukan berlatar belakang dari keluarga orang kaya, guys. Ayahnya, Hermanus Jacobus Zoonveld, dan ibunya, Anna Antonia van Vuren, berasal dari keluarga kelas menengah bawah. Ayahnya seorang tukang kayu sekaligus pedagang biji-bijian di kawasan Waljik, Belanda bagian selatan. Tidak ada catatan perjalanan hidup Zoonveld saat kanak-kanak hingga remaja, coy. Namun, berdasarkan data yang dikutip dari laman Brabant Historia Information Centrum (BHIC), jejak A.M. Zoonveld ditemukan saat berdinas sebagai tentara kerajaan Belanda. Nah, Zoonveld ini terlibat dalam operasi militer melawan pemberontakan rakyat di Sumatera. Zoonveld yang saat itu diberi pangkat sebagai Sersan Mayor Infanteri mendapatkan tugas melawan pemberontakan di wilayah Palembang dan juga Jambi. Selama ia menjabat, dia ikut serta dalam peperangan yang diantaranya adalah dalam peperangan di Desa Jati Belari, Desa Lubuk Napal, Desa Batanghari, dan Desa Muara Tebo di Jambi. Karena jasanya itu, Zoonveld diangkat menjadi kesatria kelas 4 Ordo Willem dengan disempatkan bintang jasa oleh Ratu Belanda pada 7 Maret 1904. Sebagai kesatria atau pahlawan, Zoonveld menyandang gelar panggilan, intinya tuh Tuan yang terhormat ya. Saat berdinas di militer, Zoonveld diangkat menjadi pengawas sementara di Departemen Bea dan Cukai Impor dan Ekspor pada 1904 dengan gaji 75 gulden per bulan. Sayangnya, karir militer selanjutnya terhenti begitu saja. Dia dikabarkan mengundurkan diri, tapi versi lainnya, dia sebenarnya dipecat karena melakukan pelanggaran, guys. Zoonveld sendiri adalah orang Eropa berkulit putih tentunya. Pastinya dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru ya kan. Nah, ini dia langsung diterima bekerja di Bank Nederlands Indisch Ekomto Maatschappij yang berkantor di Welterven, Batavia. Nah, pada usia 38 tahun, Zoonveld menikahi perempuan pribumi berusia 26 tahun bernama Caritas Regensburg pada 1907. Karena pekerjaan Zoonveld dianggap baik, dia dipromosikan menjadi kepala kasir dengan gaji 400 gulden. Nilai gaji itu terbilang cukup besar pada saat itu ya guys. Bayangkan, hampir setiap hari Zoonveld dan istrinya bolak-balik ke tempat hiburan malam di pusat kota Batavia, yaitu Society Harmony. Di tempat itu, Zoonveld dan istrinya pesta, berdansa, dan sering memesan sajian makanan yang mahal. Semahal apapun harganya, dengan sangat mudah uang akan dikeluarkan dari kocek Zoonveld. Teman-temannya yang menjadi pembesar, pengusaha, dan pejabat pemerintah Hindia Belanda tidak ada yang curiga sama sekali dengan gaya hidup mewah dan foya-foya Zoonveld itu. Nah, mereka tuh hanya tahu bahwa Meneer Zoonveld adalah orang kaya. Apalagi melihat riwayat pekerjaannya, cuy. Juga seorang mantan tentara KNIL yang menerima tanda jasa dari kerajaan Belanda. Sampai akhirnya, sikap mereka pun berubah usai membaca pemberitaan sejumlah koran pada awal September 1913. Nah, ini mulai masuk ke inti permasalahannya nih, guys.
Hampir semua koran yang ada di Hindia Belanda melaporkan tentang kasus pencurian uang nasabah di Bank Eskomto Batavia. Misalnya pada koran Daily Courant, edisi 5 September 1913, dan The Sumatra Post, edisi 6 September 1913. Dalam koran itu melaporkan Zonveld telah mencuri atau menggelapkan uang nasabah sebesar 122.000 gulden. Tetapi pada versi lain melaporkan uang yang digelapkan mencapai total 220.000 gulden, guys. Pada 1913, nilai 122.000 gulden mungkin bisa membeli emas seberat 73 kg loh cuy. Saat itu untuk 1 gram emas dihargai 1,67 gulden. Bila dikonversi ke masa sekarang, 1 gram emas harga 1,5 juta atau 1 kilogram seharga 1,5 miliar, guys. Maka jumlah 73 kg emas nilainya bisa mencapai 109 miliar. Nilai segitu yang merupakan nilai yang cukup fantastis pastikan di masa itu. Miliarder lah dia. Nah, karena cara kotor menggelapkan uang nasabah diketahui oleh pihak Bank Niem, Zonveld dan istrinya kabur ke luar kota, cuy. Oh ya, sebentar. Namun di sini polisi Batavia ya dengan gercep langsung menetapkan pasangan suami istri itu sebagai buronan dan menyebarluaskan deskripsi fisiknya di sejumlah koran dan tempat umum. Koran The Sumatra Post pada 6 September 1913 mewartakan ciri-ciri fisik Zonveld, yakni seorang pria berusia 45 tahun, berkulit coklat, berdarah Belanda, ada bekas luka di pipi kanan dan lutut. Zonveld dan istrinya Caritas diketahui pergi dari Batavia menuju Bandung menggunakan kereta api dari Mr. Cornelis, kalau sekarang daerahnya bernama Jatinegara, Jakarta Timur. Di Bandung, mereka sempat menginap di sebuah hotel selama beberapa hari, coy. Nah, sebenarnya nih ya, jadi sewaktu masih di perjalanan di kereta api, Zonveld tuh sempat bertemu dengan seorang temannya, yaitu Williams, yang seorang pemilik rumah makan di Batavia. Kepada temannya itu, Zonveld mengatakan dirinya akan menuju Hong Kong dari Surabaya. Alasannya akan studi banding ke kantor Bank Eskomto cabang Hong Kong. Williams melaporkan apa yang diceritakan Zonveld kepada polisi pasti. Nah, Zonveld dan istrinya sudah pergi dengan menumpang kapal bendera Jepang, yakni kapal Banrimaru. Nah, di sini pemerintah tentu tidak tinggal diam, coy. Lalu otoritas di Singapura menerima telegram dari Batavia tentang pelarian Zonveld dan Caritas menggunakan kapal Banrimaru. Beberapa hari kemudian, Zonveld dan istrinya pun ditangkap setelah kapal bendera Jepang itu berlabuh di pelabuhan Hong Kong. Di sini tuh polisi baru mengetahui bahwa sebelumnya Zonveld dan Caritas berencana akan pergi ke Manila, Filipina, saat kapal itu berlayar menuju Hong Kong. Nah, di sini polisi baru mengetahui bahwa sebelumnya Zonveld dan Caritas tuh berencana akan pergi ke Manila ternyata. Namun, saat kapal itu berlayar menuju Hong Kong, Zonveld mengubah rencana akan pergi ke Jepang dengan alasan negara Sakura tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hindia Belanda, coy. Nah, di sini pemerintah agak kesusahan nih untuk memulangkan Zonveld dan Caritas ke Batavia karena prosesnya sangat panjang, coy. Ini kenapa kok sulit? Emang ada apa? Ini karena Zonveld dan Caritas harus menghadapi persidangan terlebih dahulu sebelum diekstradisi. Akhirnya, pada 30 Oktober 1913, Zonveld dan Caritas diputuskan pengadilan dipulangkan ke Batavia dengan menumpang kapal Cibodas dari Hong Kong. Nah, setibanya di Batavia, Zonveld dan Caritas diadili di Raad van Justiti yang tepatnya pada Desember 1913. Persidangan di Raad van Justiti dipimpin oleh Mr. Louis Roscott dengan hakim anggota Mresvillet dan Teitelbaum. Sedangkan Zonveld dan Caritas didampingi kuasa hukumnya yang bernama Mr. Van Cik Jr. Sementara jaksa penuntutnya yakni Mr. Hesseling sebagai perwakilan dari Kementerian Publik. Nah, di dalam persidangan itu, Zonveld bersikeras bahwa ia tidak bersalah, coy. Dia mengklaim memiliki banyak uang dari hasil spekulasi memenangkan judi. Zonveld dituduh telah menyembunyikan surat dokumen pencatatan dan kunci berangkas uang atau kluis. Kluis itu maksudnya peti besi atau juga penyimpanan uang. Seorang saksi mengatakan, sebelum Zonveld menghilang pada 30 Agustus 1913, telah menerima surat bukti penerimaan uang nasabah sebesar Rp104.000. Saksinya adalah seorang kasir keturunan Tionghoa dan seorang bumiputra. Nah, saksi ini mengatakan, keesokan harinya saat dicek, kunci peti besi dan surat dokumen pun sudah hilang. Penerimaan uang nasabah juga tidak dicatat dalam buku besar Bank Eskomto. Zonveld bersikeras bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan tersebut, coy.
Dia mengklaim memiliki uang dari spekulasi memenangkan lotre dan judi. Dia tuh juga mengaku memang membutuhkan banyak uang untuk membiayai operasi yang mahal karena istrinya tengah menderita kanker payudara. Hakim Rand van Justiti memutuskan vonis penjara 5 tahun pada Sonveld, sementara istrinya, Caritas, menerima ganjaran penjara selama 3 bulan. Sonveld sempat mengajukan banding sebanyak 2 kali, namun sia-sia. Sonveld sempat menerima pengurangan masa tahanan selama 3 bulan pada 24 Juli 1917. Terus gimana gelar kesatria dari Ratu Belanda? Nah, di sini koran Batavia's Nieuwsblad 21 November 1916 membuat berita kecil tentang pencabutan gelar kesatria kelas 4 militer Willem Rosser yang telah diterimanya pada 7 Maret 1907 lalu tuh, gengs. Sonveld dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-65 tahun di Salatiga, Jawa Tengah pada 3 September 1933. Sementara Caritas, istrinya itu sudah bercerai lama dengan Sonveld sejak masih berada dalam tahanan. Nah, bagaimana nasib Caritas selanjutnya? Di sini tidak ada yang tahu sama sekali ya, gengs. Entah dia nikah lagi atau gimana, ya intinya nggak tahu. So, itu tadi gengs, sebuah cerita yang memiliki plot twist besar yang awalnya dikira sebagai seorang pahlawan, ternyata malah menggelapkan dana dari bank tempat ia bekerja. So, jadi sekian dulu untuk video ini cuy. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian memang suka video seperti ini. Dan jangan lupa kasih saran-saran buat aku lewat kolom komentar ya cuy. See you next video cuy. Bye.